wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Diana, SEMSI, dosen tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar makroekonomi. Mata kuliah pengantar makroekonomi merupakan mata kuliah wajib dengan kode FEB 102. Saya mengajar mata kuliah pengantar makroekonomi pada semester genap dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar makroekonomi juga sudah menjadi mata kuliah fakultas yang diajarkan pada semua program studi sarjana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, yaitu program studi ekonomi pembangunan, program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi Islam. Deskripsi dari mata kuliah pengantar makroekonomi ini merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dasar makroekonomi yang memahami kinerja dan kebijakan ekonomi secara agregat yang meliputi pendapatan nasional, termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, kemudian pengangguran, inflasi, dan fluktuasi perekonomian. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 04, yaitu mampu menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dasar, teori, prinsip, dan permodelan, serta dapat menjelaskan hubungan antar variabel mikro dan makroekonomi. CPL tersebut tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Koordinator Prodi dan Tim Penjaminan Mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK adalah yang pertama, CPMK 01, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan indikator utama makroekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, serta fluktuasi perekonomian. Kemudian yang kedua, CPMK 02, mahasiswa mampu menganalisis hubungan variabel makroekonomi dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja ekonomi agregat dan kebijakan ekonomi. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning atau SCL dengan metode Project Based Learning atau PBL serta pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery yang saya berikan adalah memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Syah Kuala dan presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif melalui e-learning maupun quizzes, dan juga menggunakan situs web sebagai media pembelajaran lainnya. Interaction pada mata kuliah ini dirancang untuk membangun komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa guna meningkatkan pemahaman konseptual dan dapat berpikir kritis. Bentuk interaksi yang diterapkan meliputi diskusi kelas, tanya jawab langsung, serta refleksi bersama terhadap fenomena ekonomi makro, baik dalam konteks teoritis maupun kasus nyata yang terjadi di Indonesia dan global. Sedangkan untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, proyek individu dan kelompok, serta penilaian individu dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, penilaian sumatif adalah penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun bobot penilaian atau komponen evaluasi terdiri dari yang pertama tim based project untuk CPMK 01 dan CPMK 02 masing-masing 50%, kemudian komponen evaluasi kuis untuk CPMK 01 dan CPMK 02 masing-masing 20%, kemudian ujian tengah semester atau UTS untuk CPMK 01 sebanyak 30%, dan ujian akhir semester atau UAS untuk CPMK 02 sebanyak 30%. Total bobot per CPMK sama dengan 100%. Kemudian referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah pengantar makroekonomi adalah Principle of Economics oleh N. Gregory Mankiw. Dan kemudian menggunakan juga artikel jurnal bereputasi
yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan dan teknologi masa kini yang sudah saya share melalui e-learning. Akan tetapi mahasiswa juga bisa menggunakan buku referensi lainnya untuk mendukung topik perkuliahan. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah pengantar makroekonomi dengan materi pada pertemuan ketiga, yaitu pendapatan nasional. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Siang Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita masuk mata kuliah pengantar makroekonomi ya. Pertemuan keberapa kita di hari ini? 3. Oke, pertemuan ketiga ya. Oke, baik, sebelum kita mulai kuliah kita pada hari ini, untuk mendapatkan keberkahan, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, membahas terkait dengan pendapatan nasional, semuanya udah absen? Sudah? Ada yang tidak bisa absen? Enggak ya, udah semuanya ya. Oke, kalau sudah, silakan masing-masing dari kalian akses e-learning ya. Saya sudah memberikan pretest ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ada pretest dulu nih. Berarti kalau ada pretest setelah perkuliahan, kita ada yang namanya post-test ya. Nah, silakan pretestnya itu diakses di e-learningnya masing-masing. Saya berikan waktu sekitaran 10 menit cukup? Cukup ya. Nah, itu terkait dengan materi yang akan kita bahas minggu ini, yaitu tentang pendapatan nasional. Silakan adik-adik akses e-learningnya. Silakan diisi sesuai dengan pengetahuannya sebelum kalian mendapatkan materi pada hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan pendapatan nasional, kita review sedikit nih materi minggu lalu, ya kan? Nah, minggu lalu kan kita berbicara terkait dengan perbedaan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Oke, Evi, silakan. Apa perbedaannya? Jadi perbedaan antara mikro dan makroekonomi adalah mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan makroekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan atau agregat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Oke, baik. Benar ya, apa yang dikatakan Evi tadi benar ya. Nah, ruang lingkup dari mikroekonomi itu dia sempit ya, itu hanya dibahas perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, seperti itu ya. Bagaimana interaksinya di pasar, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan makroekonomi, itu kita berbicara ekonomi secara agregat, ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini kita nanti akan membahas bagaimana fenomena ekonomi secara keseluruhan. Kita tidak bahas lagi satu rumah tangga, dua rumah tangga, tiga rumah tangga, dan perusahaan misalnya seperti itu. Tetapi di dalam makroekonomi ini adalah yang kita bahas itu adalah keseluruhan dari rumah tangga, total dari perusahaan seperti itu kan. Di mana? Di dalam suatu negara ya. Berarti ada yang ini ya, sudah ingat ya apa yang membedakan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke pendapatan nasional. Nah, pada hari ini kita belajar terkait dengan konsep dasar pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional seperti itu ya? Kemudian nanti kita belajar bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dan pertumbuhan dari pendapatan nasional suatu negara. Ya, sebelum kita lanjut, kira-kira nih, ketika kalian mendengar kata pendapatan nasional, apa yang terfikir oleh kalian? Ada yang mau menjawab? Oke, Nurul, silakan. Dari pemahaman saya, pendapatan nasional itu adalah total atau kejumlahan nilai dari barang atau jasa yang diproduksi suatu negara pada periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Oke, berarti benar ya. Pendapatan nasional itu adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan atau diproduksi, ya, atau dia diproduksi
dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Nah, biasanya periode waktu tertentu dia itu adalah 1 tahun. Tapi di Indonesia misalnya seperti itu, ya kan? Pendapatan nasional itu bisa juga perhitungannya itu kuartalan, per 3 bulan, seperti itu. Jadi dia tergantung jangka waktunya, ya. Pendapatan nasional di sini itu merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu negara, kita bisa melihat dari nilai pendapatan nasionalnya. Ya, dengan mengetahui pendapatan nasional, maka kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Ya, nah pengukuran pendapatan nasional ini digunakan untuk menghadapi berbagai permasalahan berkaitan dengan, kita balik lagi tadi di makroekonomi kita membahas fenomena makroekonomi, perekonomian secara keseluruhan, ya kan? Nah yang dibahas di situ apa? Ada yang namanya pertumbuhan ekonomi misalnya, ada yang namanya inflasi, ada yang namanya pengangguran. Nah, apa yang disebabkan, kenapa terjadinya pengangguran? Kenapa pengangguran di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lainnya? Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di tema tersebut, ya. Bagaimana cara kita menghitung pendapatan nasional, ya? Nah, untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan, ya. Yang pertama, pendekatan produksi, ya kan? Kemudian ada atau production approach, ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah pendekatan pendapatan, ya, income approach. Dan yang terakhirnya itu adalah pendekatan pengeluaran. Nah, yang dilihatnya di sini adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada ini, kalau kita lihat bagannya itu adalah di Indonesia, ya kan? Itu ada 9 sektor ekonomi yang dihitung, ya. Apa saja dia? Ada sektor pertanian, ya kan? Ada sektor pertanian, peternakan dan kehutanan. Nah, tetapi ini untuk Indonesia itu sudah terjadi perubahan. Kalau dulu kita dikenal dengan 9 sektor ekonomi, kalau sekarang di dalamnya itu adalah terdapat 17 lapangan usaha. Pendekatan yang kedua tadi itu adalah pendekatan pendapatan. Apa itu pendekatan pendapatan? Pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Nah, faktor produksi yang kita ingat itu adalah yang pertama ada yang namanya tenaga kerja, kemudian modal, kemudian tanah dan keahlian. Nah, yang dihitung di sini adalah pendapatan dari masing-masing faktor produksi ini. Tetapi kita berbicara terkait dengan tenaga kerja, itu kan pendapatannya itu kan berupa upah atau gaji. Kalau modal dia berupa bunga, ya kan? Kemudian kalau tanah itu biasa dalam bentuk sewa, ya kan? Nanti misalnya keahlian, berarti di situ ada dia laba, ya, ada laba untuk pendapatannya. Nah, untuk pendapatan nasional tadi, bagaimana cara kita melihat pendapatan nasional dari sisi pendekatan pendapatan? Nah, kita tadi menjumlahkan upah yang didapatkan dari tenaga kerja, kemudian bunga yang didapatkan dari modal, ya kan, ditambah dengan sewa yang didapatkan dari faktor produksi tanah dan laba yang didapatkan dari keahlian. Nah, total dari semua ini dinamakan dengan pendapatan nasional. Kemudian ada yang namanya pendekatan pengeluaran, ya. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Ya, ada berapa pelaku ekonomi? Ada yang masih ingat? Pelaku ekonomi siapa aja? Konsumen, produsen, pemerintah, sektor luar
Kemudian ada lembaga pemerintahan dan sektor luar negeri. Nah, ada yang ingat bagaimana formula untuk pendapatan nasional? Kalau kita tuliskan Y sama dengan C tambah Oke. Pendapatan nasional ini bisa kita lihat dari penjumlahan dari konsumsi, ya kan? Kemudian investasi yang dilakukan oleh produsen, kemudian pengeluaran pemerintah, ya, baik belanja pemerintah seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan ekspor dikurang impor atau sering dikenal dengan net ekspor, ya. Oke, bahas terkait dengan pendapatan nasional ya, atau juga bisa kita indikator yang sering digunakannya itu adalah produk domestik bruto atau PDB ya. Nah, untuk melihat perubahan PDB dari suatu tahun ke tahun berikutnya ya, dari satu periode ke periode yang sebelumnya itu kita bisa melihat atau bisa atau sering dinamakan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah kita melihat bagaimana perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakatnya itu terjadi peningkatan ya. Nah, untuk melihat pertumbuhan ekonomi, berarti kan kalau dibilang pertumbuhan, berarti kan dia dilihat nih, periode sekarang dikurangi dengan periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan periode sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, ini nanti akan mendapatkan nilai pertumbuhan ekonominya ya. Pertumbuhan ekonomi ini dia menggambarkan bagaimana nilai perubahan dari PDB dari suatu periode ke periode yang sebelumnya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas tadi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Rizky, silakan. Kamu mau bertanya apa, Rizky? Yang itu tadi kan ada 17 sektor, Mbak. Sektor 17 sektor industri. Metode perhitungan pendapatan nasional ya. Dilihat dari produksi tadi ya. Oke. Ya. Pertanyaannya apa? Sektor industri mana yang paling berpengaruh di Indonesia? Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ya kan, kalau misalnya pendapatan nasional itu kan bisa dilihat dari tadi pendekatan produksi, ya kan? Ini pendapatan ya. Nah, dari pendapatan produksi, ya kan? Nah, dari pendekatan produksi ini berarti kan dia indikatornya itu ada suatu barang dikalikan dengan harganya. Jumlah suatu barang atau jasa dikalikan dengan harganya, seperti itu, ya kan? Nah, kalau misalnya di total dari semua barang dan jasa ini, itulah dinamakan dengan metode produksi. Nah, kalau misalnya metode produksi ini kan kalau misalnya kasusnya di Indonesia, dulu itu ada 9 sektor. Ada sektor pertanian, peternakan, ya kan, penggalian, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya saat ini, itu dia ada 17 lapangan usaha. Bukan 17 sektor ya, Ki ya, tapi 17 lapangan usaha. Nah, kalau misalnya di Indonesia, mana yang paling besar? Itu masih berada di sektor primernya, yaitu pertanian, peternakan, dan bukan pertambangan. Kita bisa lihat kalau misalnya kita berbicara terkaitnya sektor mana yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan nasional di Indonesia, itu kalian bisa lihat di BPSD, lihat di data distribusi pendapatan nasional. Jadi nampak. Tapi kalau misalnya kalau saya tidak salah lihat datanya itu adalah yang paling besarnya itu, yang paling dominannya itu masih di sektor pertanian. Ya, bisa dibuka di bps.go.id kalau mau melihat kondisi pendapatan nasional atau national income dari Indonesianya itu. Nah, di sini nanti bisa diunduh ya. Di sini bisa diunduh, kita bisa lihat
publikasinya ini berarti datanya dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Ya. Maksudnya biar jawabannya lebih real, kita lihat sama-sama ya, sektor mana, lapangan usaha mana yang paling besar kontribusinya ya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Distribusinya berarti ya yang kita lihat ya. Distribusi PDB menurut lapangan usaha. Berarti kan tadi di sini lapangan usahanya itu ada 17 ya. Nah, kalau ini adalah indeksnya ya. Nih, kontribusi terhadap PDB. Nah, nanti nilai produk domestik brutonya itu bisa dilihat dari atas harga konstan dan atas harga berlaku ya. Kalau atas harga berlaku berarti harga yang berlaku pada tahun tersebut ya, pada saat itu. Kalau misalnya atas harga konstan berarti harga, kalau dari sini kan harga konstannya itu adalah 2010. Berarti atas harga konstan 2010-nya, tidak mengikuti harga pada saat itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kontribusi di sini ya, mulai dari tahun 2019 sampai 2023 ya kan, yang paling besar kontribusinya itu, nah kalau misalnya yang pertanian tahun 2019 itu 12,37% ya. Nah, kalau misalnya pertambangan dan penggaliannya itu adalah hanya 7% ya. Jadi benar ya yang saya katakan tadi bahwa kalau misalnya untuk Indonesia ya sampai dengan saat ini itu masih didominasi oleh sektor primer ya. Sektor primernya tadi apa sih ini berarti? Pertanian, kehutanan dan perikanan. Bukan pertambangan ya berarti tadi ya. Oke, sampai di sini jelas Rizky? Jelas Ibu. Jelas ya. Maksudnya tadi daripada saya salah menjawab, ya kita lihat sama-sama ya berdasarkan datanya seperti itu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti bisa lihat di depan ada apa? Tugas. Ada tugas ya. Jangan bosan-bosan ya sama tugasnya. Nah, tadi kan kita udah ya berkaitan dengan pertanyaan Rizky tadi, kita udah lihat ya. Berarti kalian udah bisa akses nanti ya data pertumbuhan ekonomi. Silakan nanti kalian cari ya data pertumbuhan ekonomi dua negara. Jadi boleh negara apa aja, misalnya mau ASEAN, mau Indonesia, Malaysia, Thailand, terserah ya. Yang penting kalian tentukan dua negara, kemudian data tersebut, data yang kita lihat tadi, itu kalian buat dalam bentuk grafik. Boleh grafik garis ya, line ataupun grafik batang. Silakan nanti dibuat sebagus mungkin ya. Nah, kemudian kalian analisis bagaimana perkembangannya selama 10 tahun terakhir. Ya, jadi tugasnya hanya cari data pertumbuhan ekonomi dua negara, kemudian kalian buat dalam bentuk grafis dan kalian analisis bagaimana perkembangannya itu setiap tahun. Nah, kalau bisa kalian tambahkan alasan kenaikan ataupun penurunannya seperti itu, ya. Untuk tugasnya jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya beberapa negara yang lainnya, kalau misalnya Indonesia, kalian bisa akses datanya di BPS ya. Kalau misalnya negara ASEAN misalnya kayak gitu kan. Nah, negara ASEAN ini kalau misalnya khusus ASEAN itu kalian bisa akses di key indikator misalnya. Nah, itu datanya memang khusus ASEAN aja. Tapi kalau misalnya kalian lebih ruang lingkupnya itu lagi misalnya lebih mendunia, kalian bisa akses di World Bank ya. Untuk cari datanya saya kira nggak ada masalah ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti nanti minggu depan kita bahas nih, kita mau membandingkan negara mana sih yang pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi ya. Nanti kita akan bahas sama-sama di minggu depannya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Nggak ada ya, jelas Nggak ada, ya. Ibu. Oke, nanti dikumpulkan di minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, karena di awal kita tadi sudah ada pretest ya, karena di awal tadi sudah ada pretest, silakan di scan barcode-nya itu untuk mengerjakan post testnya. Jadi saya bisa membandingkan antara nilai kalian sebelum mendapatkan materi dan nilai setelah mendapatkan materinya, seperti itu. Oke,
Silakan di scan, waktunya 10 menit ya, sama ya kayak tadi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, nah ini nanti akan jadi tugas evaluasinya itu akan masuk ke kuis yang post testnya ya. Nah ini akan menjadi nanti persentase dari nilai kuis kalian. Oke, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ibu. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada nggak satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi? Ada? Siapa yang mau menyimpulkan materi perkuliahan tadi? Apa itu pendapatan nasional, metode yang dia gunakan ya untuk perhitungan pendapatan nasional, kemudian distribusi pendapatan nasional. Ada yang mau? Siapa? Oke, Nyimas, silakan Nyimas. Dari paparan yang telah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional itu merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang diterima oleh masyarakat dalam satu tahun. Ini mencakup semua hasil produksi barang dan jasa yang menunjukkan seberapa besar perekonomian suatu negara. Ada 3 cara utama untuk kita menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu dengan pendekatan produksi, yaitu kita bisa melihat dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua dari pendekatan pendapatannya, yaitu kita menghitung total pendapatan masyarakat seperti dari gaji dan laba. Yang ketiga yaitu dari pendekatan pengeluarannya, di mana kita bisa melihat berapa banyak uang yang kita habiskan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dalamnya seperti investasi, konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Misalnya saat kita membeli makanan di restoran itu termasuk dalam konsumsi rumah tangga, dan saat pemerintah membangun jalan dan jembatan itu termasuk dalam belanja pemerintah. Maka oleh karena itu dengan memahami pendapatan nasional kita bisa mengetahui apakah perekonomian kita itu sedang tumbuh atau tidak, dan pemerintah juga bisa membuat berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mempelajari pendapatan nasional itu sangat penting untuk kita memahami bagaimana kesehatan ekonomi suatu negara. Oke, bagus ya. Kita beri applause dulu untuk Nyimas ya. Terima kasih ya Nyimas sudah menyimpulkan perkuliahan kita pada hari ini. Sepertinya sudah lengkap ya disimpulkan oleh Nyimas tadi ya. Jadi sudah sangat jelas. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Nah, kalau misalnya cukup, terima kasih banyak adik-adik untuk perkuliahan kita pada hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan ya. Amin. Semoga ilmu yang didapatin hari ini berkah. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Untuk hari ini saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.